Halo Rencang Bahasa, kenalaken nami kula Eksatania Putri saking Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ayun ngejelasaken tentang bahasa Indonesia menuju bahasa dunia. Semangat internasionalisasi di berbagai sisi kehidupan semakin menguat. Semangat ini menyebabkan tumbuhnya budaya berbahasa asing di berbagai kesempatan. Dalam hal ini, bahasa Inggris memiliki peran dan fungsi baru yang digunakan untuk berkomunikasi secara global. People often talk about English as a global language. More than 3,050 million people in the world speaking it as a first language, and more than 4,030 million people in the world speaking it as a second language. And why has it become a global language? English is the oldest language in the world and appeared around 8th century. Then, it grew rapidly until it became an international language. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dinilai memiliki kekuatan yang besar untuk menjadi bahasa dunia. Hal ini dikarenakan penutur bahasa Melayu Indonesia yang cukup banyak. Pada tahun 2011, penutur bahasa Melayu Indonesia tersebar di berbagai daerah, di antaranya Indonesia dengan 327 juta jiwa, Malaysia dengan 28,8 juta jiwa, Brunei Darussalam sekitar 0,3 juta jiwa, Singapura dengan 5,2 juta jiwa, Timor Leste dengan 1,1 juta jiwa, dan Thailand dengan 65 juta jiwa. Jika dijumlah, penuturnya mencapai 427,4 juta jiwa atau setara dengan 1/15 penduduk dunia. Pada saat ini, bahasa Indonesia memiliki peran yang besar di tingkat internasional, seperti fakta bahwa bahasa Indonesia telah dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Di Vietnam, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua yang disejajarkan dengan bahasa Inggris. Di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat yang diajarkan pada 500 sekolah. Sedangkan di Eropa sendiri, bahasa Indonesia menjelma bahasa Asia yang paling diminati. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Salah satunya adalah dengan mengirimkan tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing ke berbagai negara. Hal ini bertujuan untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia mengirim sebanyak 226 pengajar ke sekitar 30-an negara. Sedangkan pada tahun 2018, Indonesia mengirim 220 pengajar ke 30 negara. Bagi Indonesia, internasionalisasi bahasa Indonesia mungkin memerlukan waktu untuk diwujudkan. Sembari menanti internasionalisasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris perlu untuk dikuasai sebagai penunjang pembangunan. Penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan memudahkan kita untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi. Niku saos sing bangkit kula jelasaken. Sampai jumpa.